perkenalkan, nama saya Rati Rahmawani dengan NIM B1013181023. Saya dari jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Bapak Hendarmin, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi proyek, untuk mencari dan menganalisis sebuah jurnal yang berkaitan dengan kriteria penilaian investasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas jurnal yang berkaitan dengan kriteria penilaian investasi. Jurnal yang saya ambil yaitu Evaluasi Kelayakan Proyek berdasarkan analisis kriteria pada PT Wijaya Karya Kota Manado. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dengan membangun apartemen yang dilakukan oleh PT Wijaya Karya di Kota Manado dapat memberikan keuntungan atau tidak, sehingga proyek tersebut layak untuk dilanjutkan atau tidak. Dengan kemajuan perekonomian dan pembangunan daerah Sulawesi Utara, khususnya di Kota Manado, sangat membuka peluang bagi para investor untuk berinvestasi. Nah, PT Wijaya Karya ini melakukan investasi karena dapat menguntungkan masyarakat sekitar Manado dan PT Wijaya itu sendiri. Proyek yang dibangun dan diinvestasikan adalah proyek yang mempunyai nilai yang besar. Maka dari itu, PT Wijaya Karya melakukan evaluasi kelayakan apakah proyek yang dibangun layak untuk dilanjutkan atau tidak. PT Wijaya Karya ini melakukan penelitian menggunakan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, di mana analisis kualitatif yang meliputi aspek finansial, aspek ekonomi dan sosial, serta aspek lingkungan. Sedangkan analisis kuantitatif, metode yang digunakan adalah cost ratio, profitability ratio, net present value, internal rate of return, dan payback period. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Yang pertama, analisis kualitatif, yaitu aspek finansial. Aspek finansial ini bertujuan untuk menentukan apakah perusahaan dapat memenuhi kewajiban finansial dalam menghasilkan laba yang sesuai dengan modal. Pada proyek apartemen yang dibangun ini adalah proyek yang mempunyai nilai yang besar dan dapat menguntungkan para investor dan pemerintah Kota Manado. Aspek yang kedua yaitu aspek ekonomi dan sosial serta lingkungan. Dampak adanya pembangunan tersebut selain dapat menguntungkan investor dan pemerintah, juga dapat menguntungkan masyarakat sekitar. Karena apa? Karena pemerintah sudah bekerja sama oleh pihak bank pemerintah dan pihak bank swasta untuk menyediakan dana dalam bentuk kredit, sehingga masyarakat ataupun pengusaha dapat membeli apartemen itu secara kredit. Selanjutnya saya akan membahas mengenai analisis kuantitatif yang meliputi cost ratio, profitability ratio, net present value, internal rate of return, dan payback period. Saya akan menjelaskan metode cost ratio, di mana benefit cost ratio merupakan ukuran pembandingan antara pendapatan dengan total biaya produksi. B yang berarti benefit, sedangkan C yang berarti cost. Perhitungan benefit cost ratio ini dihitung dan dilihat dari tingkat suku bunga. Benefit cost ratio dikatakan layak dan dilanjutkan apabila perhitungan benefit cost ratio lebih dari 1, dan jika sebaliknya. Pada proyek pembangunan apartemen yang dilakukan oleh PT Wijaya ini memberikan nilai lebih dari 1. Dengan demikian, investasi proyek ini menguntungkan dan dapat dilaksanakan. Metode yang kedua adalah profitability ratio. Profitability ratio ini adalah rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dan pendapatan terkait penjualan dan aset. Semakin tinggi nilai rasio, maka kondisi perusahaan diasumsikan semakin baik. Nilai yang tinggi melambangkan tingkat laba dan efisiensi perusahaan yang baik dan bisa dilihat dari tingkat pendapatan dan arus kas. Pada proyek pembangunan apartemen yang dilakukan oleh PT Wijaya Karya ini memberikan nilai lebih dari 1. Dengan demikian, proyek yang diinvestasikan menguntungkan dan layak untuk dilaksanakan. Masuk ke metode yang ketiga, yaitu net present value. Net present value ini adalah penilaian keuangan bersih yang ada di perusahaan setelah dikurangi oleh biaya lainnya, sehingga
Nilai pertambahan atau kekurangan uang perusahaan yang ada dapat dijadikan acuan untuk menilai layak tidaknya keuangan perusahaan. Penilaian net present value ini dapat dilihat dengan ketentuan jika nilai net present value ini lebih dari 0, maka perusahaan layak untuk dilaksanakan, dan jika sebaliknya. Pada proyek pembangunan apartemen, dari perhitungan net present value ini memberikan nilai lebih dari 0. Dengan demikian, investasi proyek ini menguntungkan dan layak untuk dilaksanakan. Masuk ke metode yang keempat, yaitu internal rate of return. Internal rate of return ini adalah tingkat diskon pada net present value sama dengan 0. Suatu investasi dapat diterima apabila IRR lebih besar dari nilai intern rate yang ditentukan. Semakin tinggi nilai IRR, maka investasi akan semakin layak. Pada proyek pembangunan ini, dari hasil perhitungan internal rate of return memberikan nilai lebih dari 1. Dengan demikian, investasi proyek ini layak untuk dilaksanakan. Masuk ke metode yang kelima, yaitu payback period. Payback period ini kriteria untuk pengembalian keputusan apakah proyek layak dilaksanakan. Jika payback period kurang dari batas jangka waktu yang ditentukan, maka proyek dapat dilaksanakan. Setelah saya menganalisis sebuah jurnal yang berkaitan dengan kriteria penilaian investasi yang dilakukan oleh PT Wijaya Karya dalam membangun apartemen di Kota Manado, saya mengambil kesimpulan bahwa berdasarkan hasil analisis kelayakan investasi, aspek finansial, aspek ekonomi, dan lingkungan yang ditulis di jurnal, bahwa proyek pembangunan apartemen yang dilakukan oleh PT Wijaya Karya layak untuk dilanjutkan. Dan berdasarkan analisis kriteria investasi bisnis, pembangunan apartemen juga layak untuk dilakukan karena memiliki cost ratio lebih dari 1, profitability lebih dari 1, NPV lebih dari 0, internal rate of return lebih dari 1, dan dengan metode payback period ini dengan waktu 3 tahun 2 bulan 18 hari, bahwa semua uang yang diinvestasikan akan dikembalikan. Demikian jurnal yang saya bahas yang berkaitan dengan kriteria penilaian investasi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.